anak muda-mudi yang dikasih Tuhan, yang anak muda-mudi yang berdampak bagi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua kepada hambanya itu Ibu Rita. Terima kasih. Dan saya juga datang tidak sendiri ya. Saya didampingi oleh teman saya kesaksian untuk puji-pujian. Saya datang ke tempat ini tidak sendirian. Saya dampingi oleh teman saya, kawan saya. Beliau nanti akan kesaksian, pujian, dan beliau akan menceritakan sedikit tentang pengalaman beliau dalam membuat lagu apa yang Tuhan telah taruh dalam hatinya. Pada malam hari ini kita akan bersama belajar tentang khotbah tentang integritas. Setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita muda-mudi itu harus punya integritas. Amin. Kita semua udah lama menjadi anak-anak Tuhan, tapi kita yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi anak muda-mudi yang penuh dengan integritas. Mari kita lihat bersama-sama saudaraku. Kita semua diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Kalau engkau dan anak muda-mudi itu diciptakan sama Tuhan itu segambar dan serupa dengan Allah, maka seharusnya kita memiliki apa? Kita memiliki kualitas hidup yang sama seperti Allah. Jadi kehidupan kita sebagai anak muda-mudi ini harus sama seperti Allah. Itu apa? Punya kasih, ada sukacita, tidak ada amarah, tidak ada kekesalan, ya kan? Berarti kita sebagai anak muda-mudi harus yang berdampak. Anak muda-mudi PPK ini harus berdampak bagi Kristus. Karena apa? Engkau diciptakan itu menurut segambar dan serupa dengan Allah. Maka itu setiap kehidupan kita harus selalu mempunyai warna. Warna kita sebagai anak-anak Tuhan apa? Itu warna kita penuh dengan hidup dengan penuh sukacita dan penuh dengan kasih. Jadi kalau engkau hidupmu selalu murung terus, selalu ada kesel terus, gak ada sukacita, nah, kamu harus koreksi diri. Karena apa? Kehidupan kita ini adalah serupa dan segambar dengan Allah. Jadi bukan senyumnya, bukan senyum yang dibuat-buat. Amin. Kita harus senyum dengan penuh kasih, penuh dengan sukacita. Jadi karena kalau engkau ada sebagai anak-anak Tuhan, maka engkau sebagai anak-anak muda-mudi yang berintegritas, yang punya semangat terus dalam Tuhan. Akhir-akhir ini banyak sekali ya orang-orang tuh mencari apa yang nikmat di dunia ini, ya kan? Mencari kesenangan, mau pergi sana sini, mau vlog sana, vlog sini, nggak jelas ngevlognya, ya kan? Tapi kita semua di sini bersyukur. Engkau sebagai anak muda-mudi boleh berada di tempat ini bukan karena keluarga kita, bukan karena kebiasaan kita, semua karena anugerah dari Tuhan. Hidup kita, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, berarti hidupmu dan hidupku adalah perkenanannya Tuhan. Kita ini serupa, berarti kita bersyukur hidup kita ini sudah menjadi anugerah. Amin. Karena apa? Kalau kita hidup tidak ada anugerah dari Tuhan, maka sama saja kita berjalan tanpa tujuan. Kita harus punya goal setting. Sebagai anak muda-mudi PPK yang dikasih Tuhan, harus punya goal setting. Tujuan hidupmu apa? Tujuan hidup kita sebagai anak muda-mudi ini apa? Bukan pada saat kita di dalam gereja saja, bukan pada saat kita dalam persekutuan saja, tapi Tuhan mau pada saat kita di luar juga kita mempunyai integritas dari Tuhan.
bahwa engkau sebagai anak muda-mudi yang penuh dengan sukacita, tidak gampang menyerah, tidak gampang lekas marah. Yang lalu sudah berlalu, Tuhan bilang, amin. Yang berlalu sudah berlalu, yang baru di dalam Tuhan itu sudah hadir dalam setiap kehidupan kita. Maka itu hidupmu dan hidupku itu harus penuh dengan sukacita. Apapun yang kau alami, apapun yang saudara teman-teman alami, itu tidak terlepas dari kasih Tuhan. Ini pada saat ini kau mengalami kesusahan, mengalami beban berat, banyak pikiran, datang sama Tuhan. Amin. Jangan cari yang lain. Cari yang lain memberikan solusinya tuh hanya sampai solusi sebatas manusia saja. Tapi kalau engkau cari kebenaran, engkau cari solusinya dari Tuhan, saya sangat yakin dan percaya Tuhan pasti berikan semua yang terbaik. Dan apa yang tak pernah kau pikirkan dan apa yang tak pernah kau bayangkan, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita, umat yang mengasihi Tuhan, yang percaya. Katakan haleluya. Maka itu hidup kita ini harus selalu berjalan dalam rohnya Tuhan. Hidup kita sebagai anak muda-mudi harus berjalan dalam rohnya Tuhan, jalannya Tuhan. Jangan kita mau apa? Mau menyimpang ke kiri ke kanan. Kalau kau sudah jalan dalam rohnya Tuhan, asal kita mau menyimpang yang nggak benar, itu udah ingatkan. Balik. Itu salah jalan, bukan jalan Tuhan. Pasti ada tanda. Amin. Anak Kristen, anak Tuhan itu harus ada tanda. Tandanya apa? Hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak ngawur, tidak sana sini, tidak akan gampang saja ini menyenangkan hati buat saya nih. Enggak menyenangkan buat Tuhan ya bodo amat. Enggak begitu. Kita harus punya kasih. Enggak boleh jadi anak muda-mudi yang cuek bebek. Ya, enggak boleh enggak mau tahu. Harus tahu. Itu teman-teman. Maka itu agar hidupmu mau diberkati oleh Tuhan, itu harus selalu berjalan dalam terang kasih Yesus. Dan terus ada sukacita dari itu. Tapi kan begini bro, kan kok nggak tahu masalahku apa? Iya, memang saya tidak tahu masalah. Tapi yang saya tahu, kalau kau mau datang sama Tuhan, menyerahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan ambil alih dan yang mengatur hidupmu sepenuhnya. Amin. Sangat tergantung kita. Kita mau diatur oleh Tuhan, apa kita mau mengatur hidup kita sendiri? Itu pilihan terhadap saudara dan saya. Jadi kita ini, Tuhan berikan kita ini kehendak bebas. Ingat, Tuhan berikan saudara dan saya, teman-teman, rekan-rekan sekalian, anak muda-mudi, kita diberikan Tuhan untuk kehendak bebas. Kalau kamu mau jalan sesuai dengan jalan Tuhan, kau harus siap terima pembentukan dari Tuhan. Kebanyakan orang mau aja, tapi nggak mau siap terima pembentukan dari Tuhan. Disakiti orang, apakah kita membalasnya? Pada saat kita dihianati oleh orang terbaik lagi, yang terdekat dalam hidupmu, apa kita mau membalasnya? Kita sudah tidak dianggap lagi. Kita jangan punya asumsi yang buruk. Di dalam Tuhan itu pasti ada kepastian. Di dalam Tuhan itu pasti ada jalan kemenangan. Yes. Maka itu kalau hidupmu sampai berkata aku nggak bisa, hati-hati, jadilah sesuai dengan iman. Kalau kau harus perkatakan yang baik, hidupmu pasti bisa, hidupmu pasti berhasil, hidupmu pasti tetap dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang kau alami, seberat apapun, yang kau udah kerja keras, yang udah bekerja ya, tapi kok katanya bos atau pimpinan kok kurang menghargai, itu bukan
bukan engkau langsung marah sama bosmu, tapi engkau doakan. Karena apa? Segala sesuatu harus dengan doa. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi, masalah apa yang kau hadapi, tapi yang saya tahu, Dia Yesus yang peduli sama engkau. Bebas saat ini kau merasa aku kok ditinggalkan, aku kok katanya berjalan sendirian, kok gak ada orang yang perhatikan aku. Biarkan orang gak perhatikan kamu, tapi yang Yesus yang perhatikan kamu. Anak muda-mudi harus semangat. Ya kan? Pas ujian tadi semangat, itu mantap betul. Maka itu hidupku juga di luar dari kita datang ibadah setiap hari Kamis di tempat ini PPK dan ibadah-ibadah selanjutnya, pagi ibadah hari Minggu. Tapi kalau kau di luar kau tidak semangat, harus periksa, koreksi, harus introspeksi. Kenapa? Dia Tuhan yang sanggup menolong hidup. Karena apa? Dia Tuhan bukan yang lihat dari luar saja. Manusia melihat apa yang dari luar, tapi Tuhan Yesus melihat dari kesungguhan hati kita. Amin. Kalau kau boleh ketawa-tawa, boleh menahan kekesalan, tapi Tuhan tahu loh. Tuhan lihat hati kita. Apakah hati kita yang mengalami sakit dan siap diobati dan siap diubahkan oleh Tuhan? Mari, kalau yang mengalami sakit hati, lepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Jangan ada sakit hati, apalagi kekesalan hati. Buang semuanya, datang kepada Yesus. Hidup kekristenan itu bukannya cemberut, sebetul, masalah terus. Harus ada sukacita. Di balik masalah ada rancangan-rencana Tuhan yang besar dan indah buat engkau dan aku. Kebanyakan kita hanya melihat masalahnya saja, kita hanya memandang masalahnya saja, tapi kita tidak memandang Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Kalau kau punya 100 masalah, teman-teman, Yesus punya 1000 jawaban bagi setiap kita. Amen. Tapi bagi setiap kita yang percaya dan yang mengimani. Amen. Maka itu kita sebagai anak Tuhan harus percaya dan mengimaninya. Jangan dipikir kita sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu bebas dari namanya masalah. No, kita masih manusia. Tapi yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan, masalah boleh ada, mencoba boleh datang, sakit penyakit boleh memperoleh. Tapi saat kita datang bersama sama Tuhan, maka Dia Tuhan Allah yang adil dan yang setia, yang sanggup menolong hidupmu dan hidup. Intinya adalah apa? Kita mau setia tidak sama Tuhan. Kita mau tidak terima suatu pembaruan, suatu perubahan enggak bagi hidupmu dan hidupku. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, pembentukan Tuhan itu tidak enak. Pasti mengalami sakit. Tetapi di balik semuanya itu ada nilai-nilai yang Tuhan berikan, yaitu nilai apa? Nilai Dia mengasihi kita more than anything. Amen. Yesus mengasihi engkau dan aku itu lebih dari segalanya. Amen. Manusia aja yang di dunia ini yang kita kenal aja bisa mengasihi kita. Apalagi Tuhan, Dia Bapa yang ajaib. Maka itu saudaraku, teman-teman, definisi kata integritas Kristen adalah suatu standar hidup atau perilaku orang percaya menurut dasar firman Tuhan.
Maka itu sebagai kita anak-anak muda-mudi yang penuh integritas, kita punya standar hidup. Standar hidup kita tidak sama seperti orang yang di luar sana yang mungkin belum pernah mengenal dan mengucap akan beberapa Tuhan. Jadi kita punya nilai standar hidup kita tuh tinggi. Karena apa? Dia Tuhan yang telah menebus engkau dan aku 2000 tahun yang lalu, yang sudah bangkit bagi setiap kita. Amen. Kita akan ditebus dan dibayar dengan darah yang mahal. Yes. Maka itu engkau harus siap-siap. Standar integritas kita sebagai anak Tuhan itu nanti akan dipertanggungjawabkan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nilai-nilai dalam integritas yang pertama di dalam kitab Yosua 24 ayat 15. Dalam kitab Yosua itu Yosua 24 ayat 15 itu berkata tentang apa? Hidup adalah suatu pilihan. Jadi nilai dalam integritas yang pertama, kita mempunyai apa? Disiplin dalam bersikap. Yaitu hidup adalah suatu pilihan. Maka itu kita sebagai anak-anaknya Tuhan, seharusnya kita dapat menentukan akan sikap kita di hadapan semua. Apakah kita punya sikap hidup yang sembrono, sekarapnya kita, semaunya kita, nggak mau peduli sama sesama kita, yang penting kita enak, kita enjoy, orang itu mau susah, orang itu mau sedih, mau sakit karena perkataan kita. Apakah itu kita akan bisa lakukan? Kalau kita masih terus hidup dalam seperti itu, kita minta pada Tuhan untuk mengampuni kita, dan kita minta Tuhan untuk apa? Untuk menolong kita agar kita bisa berubah. Kita sebagai anak Tuhan tuh gak boleh saling cuek. Amin. Harus saling care. Yang lalu sudah berlalu, ya kan? Tuhan bilang yang baru di dalam Kristus. Mari sama-sama. Jadi Tuhan tidak lagi lihat kita yang lama. Tuhan tidak lagi lihat dosa-dosa kita yang lama, pelanggaran-pelanggaran saudara dan saya yang lama, no. Tapi yang Tuhan lihat adalah sesuatu yang baru dalam hidupmu. Yes. Sesuatu yang mau kita terima, perubahan demi perubahan di dalam Kristus. Yes. Maka itu apa? Tuhan bilang hidup adalah suatu pilihan. Yes. Jadi Tuhan berikan hidup kita di suatu pilihan. Kita mau memilih berjalan yang baik, ikuti jalannya Tuhan, atau kita mau memilih jalan kita sendiri, ikuti jalannya dunia. Itu tergantung diri. Tapi ingat, nanti engkau harus bertanggungjawabkan. Kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, nilai dalam integritas itu dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Saudara membacanya nanti di rumah. Itu yang kedua dalam 2 Timotius 1 ayat 12 itu berbicara tentang apa? Keteguhan hati. Hati yang tidak mudah hancur dalam tekanan. Jadi pada saat kita mengalami tekanan, pada kita dibully orang, pada kita tidak dianggap orang, engkau bisa jaga hati. Hatiku hanya tertuju kepada Tuhan. Pada saat engkau dikhianati orang, kita bisa jaga hati. Caranya bagaimana? Ada penurunkan diri kepada Tuhan. Gak semuanya mudah. Sampai saat ini pun saya masih diproses oleh Tuhan. Jadi saya nggak mau ambil contoh yang lain, saya sendiri. Pada saat pelayanan dikasih banyak, pada saat di tempat-tempat yang penting Tuhan, orang memakai kita dalam suatu pelayanan, apakah kita bisa menjaga sikap hati kita atau tidak? Biasanya kalau orang sudah cukup dipakai, terkenal, bukan saja sombong, tapi malah angkuh. Saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu. Amin. Nah, tapi kau dipakai Tuhan, kau diberkati
kerja, diberkati Tuhan, naik jabatan, pegang uang banyak. Sekarang uang katanya orang bilang, kalau sekarang bolehlah dompet nempel sama kulit. Tapi nanti pada saat diberkati Tuhan berlimpah. Apakah kita masih bisa tetap jaga standar hidup kita, nilai-nilai kekristenan kita? Itu nggak mudah. Orang bilang menerima dan mempertahankan itu tidaklah mudah. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, kita harus minta kekuatan dalam kepada Tuhan untuk kita dipimpin dan kita tidak sampai sombong. Sebab apa? Tuhan Yesus membenci kesombongan hati. Dan sampai dihajar oleh Tuhan. Maka itu hati kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. Dapat dicatat ya, 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. Yaitu perilaku yang menjadi contoh. Nah, kita sebagai anak muda-mudi, perilaku saudara dan saya itu menjadi contoh. Perilaku itu bukan saja tidak tangguh aja, tapi ucapan kita itu pasti harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bisakah kita mempertanggungjawabkan ucapan kita, tingkah laku kita di hadapan Tuhan? Pasti bisa. Karena apa? Engkau dan aku bukan berjalan dengan kekuatan sendiri, tapi engkau dan aku berjalan dalam kekuatan Tuhan dan pimpinan kuasa Tuhan. Jadi kehidupan kita ini harus menjadi contoh. Rasul Paulus katakan apa? Kita adalah surat terbuka bagi Kristus. Artinya kehidupan kita dilihat oleh semua orang. Coba, tahu kan? Hari ini yang viral kan? Murah banget. Itu teman saya tadi yang 2 kali itu juga murah banget. Tapi sampai diganti. Benar, serius. Itu murah banget tuh kan, dia itu kan waduh, seorang aku kan dia. Kekayaannya umur berapa dia? 25 itu berapa tuh ya? Tapi kekayaannya udah. Tetapi hari apa? Saudara kita miliki. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, dapatnya dari Tuhan, semua akan habis. Jadi apa yang kau dan aku miliki, itu semuanya dari Tuhan. Kalau kau masih diberikan kekuatan, kesehatan, itu semua dari Tuhan. Kalau kau diberikan wajah yang menawan, paras yang cantik, itu semua juga dari Tuhan. Semua di sini gak ada yang jelek atau buruk. Semua itu baik di mata Tuhan. Dan indah di mata Tuhan. Amin. Menurut Albert Schweitzer bicara gini, example is not the main thing, the influencing other is not the only thing. Jadi kita menjadi contoh bahwa apapun kita di hadapan semua orang, hidupmu itu menjadi contoh. Jadi jangan main-main. Mari anak muda-mudi yang dikasih Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang ke rumah Bapa. Maka itu kita harus berkemas-kemas. Kita harus bersia-sia. Tuhan sendiri mengatakan begini, kata Tuhan Yesus, aku datang bagi yang pencuri di malam hari. Jadi gak ada yang tahu. Yes. Maka itu kita sudah siap belum? Itu pertanyaannya. Dan pada saat kita melakukan dosa, berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan di mata Tuhan,
Tuhan panggil, kita belum berubah. Tapi Tuhan telah memberikan kita kesempatan. Amin. Kesempatan untuk berubah. Pasti. Karena apa? Dia mengasihi setiap kita. Dia mengasihi engkau dan aku. Janji Tuhan iya dan amin. Yes. Jangan kita lari jauh daripada Tuhan. Kita harus semakin dekat. Masa kita mengalami masalah, kita semakin dekat sama Tuhan. Masa kita mengalami sakit penyakit, engkau semakin dekat sama Tuhan. Dan jadikan Yesus satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Jadikan Yesus pengharapan. Jadi kalau kau sampai saat ini kau mengalami kesusahan, ingat ada Yesus bersama-sama diri. Jadi pada saat kita mengalami kesusahan, beban berat, jangan bilang sama Tuhan begini, Tuhan angkat kesusahan saya dong, angkat beban saya dong. Doanya jangan begitu. Doanya kita libatkan Tuhan. Tuhan, aku tahu engkau besertaku Tuhan Yesus. Maka pada saat aku mengalami kesusahan, maka engkau ada memberikan aku kehiburan. Pada saat aku mengalami beban yang berat, engkau memberikan aku kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat aku mengalami tekanan, sakit penyakit yang menggerogoti, Tuhan juga nyata dalam setiap hidup. Saudara masih bersyukur diberikan kesehatan, kekuatan. Harus bersyukur, saudara. Di tahun yang lalu saya saksikan sedikit. Di tahun yang lalu saya mengalami satu operasi, saudara. Dan itu sangat pemulihannya, kalau bagi seorang dokter mengatakan itu sangat-sangat lama. Dan kemungkinan untuk bisa berjalan kembali itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi Tuhan, karena saya serahkan semua sama Tuhan, saudara. Saya serahkan sama Tuhan. Saya datang ibadah juga, itu wah, sakitnya minta ampun. Naik tangga aja agak susah. Tapi hidup kita karena mau dipimpin oleh Tuhan, pasti semuanya juga mau dipimpin oleh Tuhan. Maka Tuhan tidak akan mempermalukan setiap kita. Janji Tuhan itu dia dan amin. Dulu waktu saya ngalami sakit itu, saya berdiri aja tuh gak tahan lama loh. Berdiri aja gak tahan lama. Sebentar-sebentar duduk, sakit. Tapi saya serahkan semua sama Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan bekerja. Maka itu yang tetap diberikan kesehatan harus makin semangat. Makin semangat. Tunjukkanlah kekristenan saudara dan saya lewat perilaku kita sehari-hari. Jadi bukan pada saat di gereja aja nyanyi soraklah haleluya, di luar haleluya, lupa sama Tuhan. Bisa percaya ini nggak ada seperti itu. Amin. Maka itu tunjukkanlah kekristenan kita lewat perilaku kita sehari-hari. Jadilah teladan yang benar. Bukan saja buat diri sendiri, tapi teladan bagi orang lain. Maksudnya gimana tuh bro? Kalau kita salah, minta maaf dulu. Jangan kita jaga gengsi. Kita salah pura-pura. Kita mau membenarkan diri. Itu saya dulu begitu. Wah, ditegur. Jangan harap. Itu saya. Apa keinginan
yang gitu kasih tegur kita masih langsung bisa berubah enggak? Enggak. Ada penolakan loh dari diri hati loh. Enggak bisa nih. Dan kita mau belajar untuk apa? Kan mengubah diri kita. Banyak orang tuh susah sekali ngomong kata maaf. Sorry lo, mungkin aku pernah membuatmu kesel, tapi aku nggak pernah membuatmu kecewa. Dan pada saat kita melepaskan itu semua, Tuhan akan memberikan kita suatu pengharapan di dalam Tuhan. Memang tidak mudah. Kenapa? Firman Tuhan sudah jelas katakan begini, ikulah salib, ikulah buk yang kuasa. Tapi belakangnya sebab buk itu yang kuasa itu mengenakan. Mengenakan karena apa? Karena kita mau berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Kita mau berjalan dalam terang kasih Kristus. Memang gak mudah. Saudara kan tahu J.P. Sandra ya, waktu itu beberapa waktu lalu yang kita undang itu, beliau mengatakan sendiri sama saya. Saya dulu orangnya nggak mau untuk ini apa ditegur, selalu perilakunya tuh selalu ini kan gua artis terkenal, dia sendiri. Tapi karena mengalami proses, hingga akhirnya dia mau. Dulu dia kalau diundang di gereja-gereja lain, dia yang ngomong sendiri ya Pak, dia bicaranya ya. Itu ada hitungannya. Punya asisten manajer. Sekarang enggak, dia sendiri. Ini nanti pas ulang tahun gereja, juga dia lagi yang akan kesaksian. Itu semua karena dia. Dan semua karena Tuhan akan merubah setiap kehidupan dia. Kalau Tuhan Yesus dapat merubah kehidupan OJ Chandra, demikian juga kehidupan kita. Amin. Yang terakhir bicara tentang apa? Kualitas hidup dan tahan uji. Kebanyakan orang yang dalam hidupnya cinta Tuhan, katakan aku dia cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Maka itu kita harus tahan uji. Pasal-pasal kita bilang mencintai Tuhan, tapi pasal kita menghadapi ujian, kita tahan uji enggak? Kebanyakan orang-orang di luar sana gara-gara urusan kampung tengah, lapar maksudnya, cien, efek, duit, maka dia meninggalkan Tuhan. Banyak sekali. Tapi engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita semua adalah pilihan Tuhan. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kebaktian tuh ngakuin banyak untuk memenuhi bangku, tapi nggak ada urapan. Banyak menemui bangku, tapi pulang sama aja. 4L, lemah, letih, lesu, letoy. Buat apa? Kita harus bersinar bagai bintang. Teman saya bilang begini, udah deh jalanin aja bro, rock and roll. Kenapa kita bilang rock and roll? Rock itu kan karang. Iya, karang, batu karang. Roll kan muter kan. Ya, jadi kita tuh pada setiap apapun keadaan kita, segala suatu situasi yang kau dan aku hadapi, kita percaya ada Yesus selalu beserta dengan kita. Yeah. Jadi kita harus rock and roll aja ya bagi Yesus. Amin. Kalau kau mengalami masalah seberat apapun, rock and roll. Sebab apa?
Yesus beserta kita. Dadanya dan tongkatnya, itulah yang akan membimbing dan menjaga kita. Amen. Maka itu jadilah anak-anak Tuhan yang penuh integritas dan berbeda dari orang-orang dunia yang tidak mengenal atau belum mengenal akan kebaikan Tuhan. Maka apa? Tuhan jadikan engkau dan aku tuh sebagai terang dan garam dunia. Terang yang menerangi kegelapan. Garam itu berbicara tentang dampak. Mana ada terang itu akan berdampak pada saat diterang juga. Terang itu akan berdampak pada saat kita menghadapi kegelapan. Yes. Karena apa? Disitulah ada jalan Tuhan. Tuhan ingin jadikan saudara dan saya, teman-teman sekalian, bukan saja sebagai pengikut, follower, no, tapi kita harus jadi pelakunya firman Tuhan. Memang tidak mudah, tapi saya yakin dan percaya pasti bisa. Yes. Tetap semangat, keep on fire di dalam Tuhan, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan pasti yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan Amen. berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Mari seorang tim musik yang keren-keren tadi. Haleluya. Kita harus semangat, ya. Semangat kata. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Pimpin setiap kami Tuhan, pimpin khusus kami anak muda-mudi PPK Tuhan. Di mana buang anak muda-mudi ini berada, biarkan terang kasih Kristus tetap menyala dalam setiap kehidupan mereka, dan jadikan mereka menjadi kesukaan Tuhan, dan jadikan mereka menjadi sesuatu yang dahsyat bagi setiap orang dan dapat dinikmati oleh setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tak selesai bicara, tapi firman-Mu tetap tinggal dalam setiap loh hati mereka, dan juga ajaran mereka untuk selalu berjalan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu Ibu Rina, dalam beliau memimpin, mendidik. Berkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan. Terima kasih buat hadirat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.